Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian kita akan bahas secara rinci tentang monosakarida, disakarida, oligosakarida, juga polisakarida pada video berikutnya ini. Nah, monosakarida itu tadi kita sebutkan sebagai sakarida yang tunggal. Nah, ada beberapa jenis monosakarida. Sebenarnya ada banyak banget, dari yang C-nya 3 sampai yang maksimal C-nya ada 6. Tapi kita yang bahas yang C-nya 6 aja. Tadi kita udah sedikit singgung ya, ada glukosa, ada galaktosa, kemudian ada fruktosa. Nah, glukosa ini ibu kasih bold atau ibu kasih tebal itu karena dia adalah monosakarida utama ya, yang bakal terus-terusan keluar dan bakal terus-terusan kita bahas. Jadi ini emang kalau ngomongin monosakarida glukosa gitu, banyak banget orang akan kemudian sangat kenal dengan glukosa karena ini emang yang paling utama. Kemudian galaktosa ini keberadaannya berada pada susu ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi susu itu ada galaktosanya. Kemudian fruktosa ini adalah pemberi manis pada buah. Jadi kalau misalnya kita dapat rasa manis itu dari buah, monosakaridanya biasanya atau penyusun yang lebih besar persentasenya itu adalah fruktosa. Jadi manisnya fruktosa tuh sangat khas ya, manis gitu, manis banget. Jadi fruktosa tuh paling manis di antara monosakarida yang lain, daripada glukosa, daripada galaktosa gitu. Kemudian yang disebut disakarida itu adalah gabungan dua monosakarida yang digabungkan melalui reaksi kimia ya. Jadi bukan hanya digabungkan dijadikan satu wadah aja, tapi harus direaksikan dulu. Nah, kita punyanya itu ada maltosa, kemudian ada laktosa, dan ada sukrosa. Bahas dulu yuk yang pertama. Maltosa ini itu adalah gabungan dari glukosa dan glukosa. Sedangkan laktosa itu adalah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Dan yang sukrosa itu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Jadi penyusun utamanya di gabungan ini tuh adalah ternyata si glukosa ya. Oke. Ibu ada bantuan hafalan nih ya. Kalau mau ngafalin maltosa tuh disusun atas apa sama apa biar ingat gimana caranya. Nah, ini udah Ibu bold hitam. Glu. Nah, Ibu biasanya akan bilang ini guru ya. Galak dan fruknya tuh frustasi. Jadi guru, galak, frustasi menghasilkan apa? Menghasilkan malas ya. Maltosa, laktosa, sukrosa. Ingat, maltosa adalah gabungan, kalau guru berarti glukosa, galak berarti glukosa galaktosa, dan frustasi glukosa fruktosa. Nah, itu hanya sekelas aja bantuan hafalan ya kalau pengen inget apa itu disakarida, penyusunnya itu apa. Oke. Nah, kemudian kita punya keterangan bahwa monosakarida, disakarida, dan nanti akan kita bahas oligosakarida itu punya rasa yang manis. Kemudian dia larut di dalam air ya. Oke, berikutnya golongan oligosakarida. Ini adalah gabungan 3 sampai 10 monosakarida ya. Yang pertama kita punya raffinosa. Nah, kayak keinget yang suka nonton Harry Potter ya, tapi dia apa sih, Rabiosa gitu ya kalau ngomong sihirnya. Nah, ini raffinosa. Nah, raffinosa itu adalah gabungan 3 monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian kita punya stakiosa, ini adalah gabungan 4 monosakarida. Nah, monosakaridanya tadi kita emang cuma nyebutin 3 ya, jadi nggak kita sebutkan semua. Tapi sebenarnya jenis-jenis monosakarida itu ada banyak gitu. Nah, kemudian yang polisakarida ini adalah gabungan banyak sekali monosakarida ya, atau biasanya disebut dengan polimer glukosa karena penyusun utamanya itu adalah glukosa untuk si polisakarida ini. Oke. Nah, apa contoh-contohnya polisakarida? Kita punya ada amilum. Apa sih amilum? Amilum itu adalah zat tepung ya, atau disebut juga sebagai zat pati. Apa aja dong bahan kimia yang mengandung tepung? Ya banyak ya. Jadi beras tuh ya mengandung tepung, makanya ada tepung beras gitu ya. Kemudian gandum, tepung gandum. Kemudian jagung, tepung jagung. Umbi-umbian juga ya, dia mengandung amilum ataupun pati.
tepung ya. Kemudian ada glikogen. Nah, glikogen ini adalah gula otot ya. Terus ada selulosa ya, ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan, dan ada dektrin. Gini. Oke, lanjut nih. Polisakarida tuh keterangannya adalah rasanya. Rasanya nggak manis ya, rasanya tuh tawar ya. Kalau kita konsumsi tepung gimana sih ya, rasanya tawar ya. Kemudian kalau kita konsumsi nasi kan manis bu, betul, tapi rasa awal-awalnya itu tawar ya. Dan polisakarida ini nggak larut dalam air ya. Ada nasi yang larut dalam air, enggak ya. Jadi larut itu artinya kita nggak bisa bedain mana nasinya mana airnya. Tapi kalau kita masukin nasi ke dalam air masih bisa nggak bedain mana nasinya mana airnya? Masih ya, berarti itu nggak bisa larut gitu. Kalau sama tepung bu, iya sama tepung juga nggak bisa larut loh ya. Jadi tepung tuh kalau dimasukin ke dalam air kelihatannya aja nyampur, tapi kalau kita diamkan nanti misah. Nah kalau misah tuh berarti dia nggak bisa larut ya. Oke. Nah untuk metabolisme karbohidrat sendiri tuh bagaimana? Nah ini dia goalnya ya. Jadi kita bahas bahwa skema pencernaan karbohidrat paling sederhana tuh kayak gini ya. Ada lagi yang lebih kompleks, tapi kayaknya untuk S1 kebidanan cukup aja kita belajarnya kayak gini. Nah jadi kalau nanti kita konsumsi karbohidrat, di sini contohnya diberikan adalah amilum masuk ke dalam mulut kita, terus kita kunyah-kunyah dulu dong ya sebelum ditelan. Nanti itu ketemu deh di mulut tuh dengan enzim tialin. Nah enzim ini dapat mengubah amilum kemudian menjadi maltosa. Maltosa itu apa tadi, ingat nggak? Apa? Disakarida ya, gabungan dari apa? Maltosa, glukosa dengan glukosa. Tapi ini masih maltosa ya bentuknya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam lambung, amilum ini juga masih ya akan diubah menjadi maltosa penyempurnaan. Kalau di mulut belum terubah sempurna, disempurnakan lagi di lambung. Kemudian nanti di usus duodenum, amilum juga dengan enzim amilase masih diubah lagi menjadi maltosa. Nah, adapun ada perubahan yang signifikan di border mucosa, bagian usus halus ya, di mana maltosa, sukrosa maupun laktosa yang kita konsumsi, karena kan kita nggak mungkin konsumsi kok cuman nasi doang ya, amilum aja kan nggak mungkin. Kita pasti akan konsumsi gulanya, konsumsi misalnya kemungkinan kita konsumsi susu gitu ya. Maka akan ada ini, ada maltosa, ada sukrosa, ada laktosa. Jadi laktosa itu gula yang ada pada susu ya. Laktosa kan tadi gabungan glukosa sama galaktosa. Nah galaktosa itu juga kan adanya dalam susu. Nah ini nanti akan maltosa di usus halus diubah jadi glukosa, sukrosa jadi fruktosa glukosa, laktosa jadi galaktosa glukosa. Nah gitu. Nah jadi yuk kita perhatiin yuk sekilas. Berarti tiap kita mau konsumsi karbohidrat itu kemungkinan akan dipecah menjadi monosakarida ya. Di mulut tepung jadi maltosa, di lambung juga sama, di duodenum juga sama. Tapi ketika masuk ke usus halus itu udah mulai diubah semua disakarida menjadi monosakaridanya. Berarti kita akan dapat banyak sekali bentuk glukosa ya. Ini ada glukosa, ini fruktosa dengan glukosa, galaktosa dengan glukosa. Jadi glukosa itu tadi ibu kasih bold karena dia adalah produk utama olahan karbohidrat gitu ya. Nah kita akan lihat kalau kita konsumsi karbohidrat berarti yang paling banyak ada di dalam tubuh kita itu adalah glukosa. Nah maka yang akan terjadi gimana? Nah konsumsi karbohidrat tentunya akan meningkatkan glukosa di dalam tubuh ya. Nanti yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah glikolisis, glikogenesis, HMP-SAN, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glukosa dalam darah meningkat. Dan kalau glukosa yang nggak kita pakai buat apa-apa, maka dia akan ditimbun menjadi lemak. Itulah kenapa
pada beberapa diet-diet tertentu itu benar-benar mengurangi jumlah karbohidrat agar sesuai dengan konsumsi harian yang seharusnya gitu dengan aktivitasnya. Jadi kalau misalnya kita nggak workout sama sekali, ya cuman tidur-tiduran aja, cuman bangun, makan, tidur. Terus bangun lagi, makan, tidur. Aktivitasnya nggak ada sama sekali, nggak workout. Kita nggak pakai energi dari karbohidrat ini, maka penumpukan glukosa di dalam tubuh akan kemudian ditimbun menjadi lemak. Nah, makanya kalau bergelambir gitu ya, itu berarti adalah hasil penumpukan glukosa yang berlebih. Nah, kalau kita mau ngilangin gimana? Jadi menghilangkan itu sebenarnya 80% dengan cara menjaga pola makan ya. Workout itu hanya penggunaan kalorinya itu ya pokoknya dari yang kita konsumsi itu ya ngaruh-ngaruhnya 20% lah ya gitu. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Artinya selagi kita konsumsi karbohidratnya banyak berlebih tapi kita ngapa-ngapain ya lemak akan terus terbentuk kayak gitu. Jadi karbohidratnya harus disesuaikan dengan kebutuhan harian. Nah, ternyata kebutuhan harian karbohidrat itu nggak banyak-banyak amat loh ya. Jadi kita orang Indonesia itu dikenal memiliki diet yang kurang seimbang